A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah sudurana wa sudur ahlina bi faidil imani bika wa bi jamili tawakkuli alaika. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Khairul yamin ya. Khairul yamin. Enggak ngantuk kan? Enggak ngantuk ya. Enggak ngantuk dan enggak tidur. Oh, sudah difotokopi ya. Tadi print. Wah, duluan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pagi yang berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku semuanya pada pagi hari dengan keberkahan. Insya Allah banyak keberkahan karena hari ini kita tidak tidur, tidak ngantuk, apalagi diiringi dengan belajar. Berarti belajar itu tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidur seperti Jumatan. Kalau Jumatannya tidur berarti nggak bermanfaat. Kalau ngajinya tidur, ini ingat-ingat aja dasarnya alam kubur nanti. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tidak panjang sampai jam 6. Iya Pak ya. Suruk itu berarti jam 6 besok lagi. Kita santai aja Pak ya, ngaji itu santai aja. Wong kita itu nunggu mati saja kok. Yang penting isi nunggunya ini ya. Baik, hari ini sesuai dengan pesanan dari panitia Pak Derajat. Pak Derajat ini kalau request materi itu ngeri-ngeri semua. Ngeri ya. Saya sebenarnya ya ngeri juga. Mau bahas dasarnya alam kubur belum pernah di kuburan, repot jadinya. Ya kita bismillah, mudah-mudahan ini memberikan gambaran bagaimana dasarnya alam kubur sehingga hati kita mau nggak mau harus menerima dan berharap selalu mendapatkan petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah taufik itu mesti diawali dengan pemahaman ya, diawali dengan hidayah irsyad. Ini adalah awal daripada kita untuk mendapatkan dan berharap selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pun meskipun demikian ada yang sudah paham dengan agama tetapi nggak mau menerimanya, itu juga ada. Maka di surat Al-Qasas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, sungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya adalah hidayah taufik, menggerakkan hati dan lisan siapa? Pamannya ya, Abu Thalib, untuk mengucapkan ikrar kalimat la ilaha illallah walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah taufiknya. Hidayah irsyad pelajaran ngakui kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Makanya sejak awal, sejak kecil dijuluki dengan Al-Amin ya, yang dapat dipercaya. Pamannya enggak percaya. Nah ini alam kubur, percaya enggak percaya harus percaya. Tinggal kita action
pengamalannya ini ya masuk dalam kategori hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengantar renungan dahsyatnya alam kubur. Segala puji bagi Allah. Di antara tahapan penting, langsung saja. Di antara tahapan penting dalam kehidupan setelah mati, ya. Lagi kita awali lagi di surat ke-19 ayat yang ke-15. Nah, ini ada request lagi dari Pak Derajat ini. Harus dimulai dari awal lagi runtut. Nah, ini nggak tahu ini. Mudah-mudahan lagi dipersiapkan. Kemarin sudah ada persiapan sedikit, mudah-mudahan bisa selesai nanti di waktunya. Berarti ini akan kita mengulang lagi. Jadi di surat 19 ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman wassalamun alaihi. Nah, ini kalimat yang perlu ditegaskan di sini adalah kalimat wassalamun alaihi. Ini bisa coret-coret, Pak. Pak Dar, bisa coret-coret di sini. Tapi ya enggak usah, sudah nanti aja, Pak. Nanti aja, Pak. Nanti aja, Pak. Gak usah, nanti aja, biar waktunya lebih ini. Makanya kalau buka mushaf itu akan lebih mudah. Kan biar HP-nya nggak WA terus kan sekali-kali inilah pagi-pagi loh ya. Itu kalimatnya adalah ini sangat penting, mungkin kita akan bahas ini nanti kemudian setelah itu masuk sini. Wassalamun alaihi, ini perlu digarisbawahi satu. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi Yahya, nanti sama ditujukan kepada Isa karena ini sepupuan. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepupuan. Jadi kalimatnya wassalamun alaihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Kalimatnya adalah jaminan. Jaminan apa yang Allah berikan? Salam. Jaminan yang Allah berikan itu namanya salam. Apa itu makna salam? Para ulama tafsir menyebutkan satu makna salam itu adalah as-salamah, keselamatan. Allah jamin keselamatan. Yang kedua al-aman, keamanan. Dan yang ketiga as-salam, al-ma'rufah. Jadi kalimat salam yang kita kenal, ucapan salam. Dari mana jaminan ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa jaminan ini diberikan? Alaihi, pakai dhamir sa'an ya, alaihi. Nah, alaihi ini siapa yang dimaksud? Kembali kepada awal ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yahya khudzil kitaba biquwwatin wa atainaul hukma sabiyya. Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil nama ya Yahya. Yahya itu putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah pada usia sekitar 80-90 tahun. Ya, sudah sangat sepuh. Bahkan dalam pengaduannya itu menggambarkan tidak mungkin dan mustahil secara medis dan klinis itu dia dan istri pasangannya itu bisa melahirkan anak. Monopus madul lah kalau bahasa medisnya gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagaimana Allah menggambarkan semangat doa para nabi-nabi yang lain itu tidak pernah mengeluh. Walam akun bidu'ai, aku tidak akan pernah putus asa dengan doa yang saya panjatkan, pasti Allah kasih. Pasti. Ya. Di usia-usia yang menegangkan itulah kemudian Allah memberikan keturunan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, meskipun sudah putih ya, menyala rambutnya, masih punya keturunan, insya Allah bisa. Tinggal mau apa enggak. Gimana Pak Bu? Mau? Kalau mau tak doakan, kalau enggak doa sendiri.
Yang penting mindsetnya ini yang perlu dibangun dan didobrak. Nanti kalau dia mengatakan Allah nggak mampu, nah itu nanti berarti jatuh kepada su'udon. Nah su'udon itu bagian daripada sifat karakter orang munafik. Di surat ke-84 ayat yang ke-6 itu siksaannya luar biasa, punishmentnya sangat dahsyat dan mengerikan. Jadi itu Yahya, apa yang Allah minta kepada Nabi Yahya, khudhil kitab. Ini ada korelasinya dengan ayat yang ke-15 ya. Khudhil kitab. Khudh itu khudh itu makna dasarnya adalah ambil. Tetapi kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan kalimat khudh itu adalah ta'alam, pelajari. Nabi Yahya diperintah oleh Allah untuk belajar. Berarti belajar itu wajib apa makruh? Yakin? Kok ngantuk? Wah, enggak, di sini enggak ngantuk. Kok tidur? Katanya wajib. Berarti kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan sempurna, berarti yakin. Bisa dipahami Pak Bu ya, kerangka cara urutan berpikirnya. Nah, ta'alam itu kewajiban. Belajar. Apa yang dipelajari? Alkitab. Makna Alkitab dalam ayat ini para ulama menyebutkan kitab Taurat. Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk belajar Taurat. Tapi ingat, Alkitab makna lain dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang dimaksud dengan Alkitab di sini? Al-Quran. Kalau perintah belajar itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad SAW, berarti kita harus belajar dan merujuk. Yang dipelajari itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat simpulannya adalah kenapa Allah berikan jaminan kepada Nabi Yahya, dan jaminannya itu sangat luar biasa. Kapan jaminannya itu Allah berikan? Yauma wulida, ketika dia lahir. Ketika lahir berarti masuk alam dunia. Berarti alam pertama yang akan dilalui oleh manusia adalah alam dunia, kelahiran dan kehidupan. Saat ini kita berada, ya kan? Saat ini kita berada. Yang kedua, wa yauma yamut, ketika ia wafat pun mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa yauma yub'atsu hayya, dan kelak nanti dibangkitkan sampai proses terakhir itu juga mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yahya sehingga mendapatkan jaminan itu? Apa yang dilakukan? Mesti belajar Al-Quran, bukan belajar ilmu dukun. Samsul Ma'arif Samsul Ma'arif bukunya orangnya Samsuddin. Sekarang udah masuk penjara, udah keluar. Nah, itu nanti suatu saat kami gambarkan Al-Quran itu. Ibnu Taimiyah mengatakan gini, ini untuk ini kira-kira kalau nanti kita sampaikan ini mana yang mau dipilih ya. Ibnu Taimiyah itu menyebutkan, ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran 104, bukan Quran. Allah menurunkan kitab-kitabnya itu kurang lebih ada 104. Ada 104. Jadi 104 itu kemudian diseringkas menjadi 3. Taurat, Injil, Quran. Dari 3 kitab ini diringkas hukum-hukumnya semuanya itu hanya 1. Apa? Al-Quran. Dari Al-Quran, kesimpulan Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah intinya di surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah intinya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat ini intinya pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah intinya di huruf ba, itu di tafsir An-Nasafi. Ada penjelasan-penjelasan yang model seperti itu. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan sebagainya, bahwa Al-Quran itu ilmu dahulu dan ilmu yang akan datang, kumpulan semua ilmu peristiwa dari dulu kawal Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jadi kalau mau dipilih, mau belajar ilmu Al-Quran atau ilmu geografi, karena sumber ilmunya itu di mana? Al-Quran. Segala inspirasi keilmuan yang ada di muka bumi itu inspirasinya, dasarnya itu dari Al-Quran. Nanti bisa dilihat kisah-kisah para ulama di dalam penemuan-penemuan sains dan sebagainya. Itu unsur dasarnya adalah dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihatlah bagaimana Allah memberikan jaminan kehidupan yang baik, alam kubur yang baik, terus ke akhirat yang baik. Itu bukan karena harta bendanya, bukan karena jabatannya, bukan karena followersnya yang sudah 50 juta, itu bukan, tapi kedekatan, sejauh mana kedekatan dia kepada Al-Quran Al-Karim. Ia adalah panduan itu panduannya. Dan insya Allah di pembahasan-pembahasan kita akan selalu merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, pendapat akwal para ulama. Nah, ini menggambarkan ada 3 alam yang akan kita lalui: alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Ini langsung dasarnya alam kubur, mati saja belum. Ini berarti kita loncat babnya. Kemarin juga pas ngobrol sama Pak Derajat di hari Jumat itu, oh iya ya, harusnya dari awal ini ya kita mengikuti pemesannya aja. Mudah-mudahan Allah maafkan saya, maafkan kita semua. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ada alam-alam yang akan kita lalui. Alam dunia kita sekarang berada di dalamnya. Sebentar lagi, nggak lama ya, sebentar lagi tidak lama kita akan masuk dan beralih kepada alam berikutnya, yaitu alam kubur. Sebelum masuk alam kubur harus mati dulu ya, harus mati dulu. Nah, di sini kita coba lihat, langsung masuk. Di antara tahapan penting dalam kehidupan setelah mati, nah ini setelah mati adalah alam kubur. Alam kubur. Dia nggak terima dia dibahas alam kubur duluan. Harus alam dunia dulu. Ya kadang ya disambung-sambungin aja lah ya, karena alam kubur itu kan berarti sudah ada persiapan matang, sudah dipersiapkan segala-galanya. Kalau persiapan saya itu seperti ini, di alam kuburnya nanti seperti apa? Kalau persiapannya seperti ini, di alam kubur seperti apa? Harusnya seperti itu. Maka kesimpulannya adalah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kalau persiapannya baik, insya Allah di alam kuburnya kita akan tahu, karena kita belajarnya dasarnya alam kubur. Berarti persiapan kita sejauh mana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau persiapan kita buruk, maka di alam kubur dahsyatnya seperti ini. Jadi kita sudah punya petanya, persiapannya baik, dasar alam kuburnya seperti ini, nikmat kuburnya tentunya seperti ini. Kalau persiapan kita buruk, berarti dasarnya alam kubur juga seperti ini dan seperti itu. Hari kemarin ada viral seorang bapak usia sepuh latihan sholat. Ustadznya di sini, kayak di sini lah, di sini kalau misalnya ada jamaahnya itu praktek sholat di sini, tapi jangan dipraktekkan ya, jangan diikuti. Begitu sholat mau Al-Fatihah kalau tidak salah itu, begitu selesai jatuh tersungkur meninggal. Insya Allah itu kalau nggak ikhlas nggak mungkin Allah berikan. Nah, kalau belajarnya kita nggak ikhlas ya mana Allah kasih. Kalau tidak ada persiapan sebelumnya, ya nggak mungkin Allah kasih seperti itu. Itu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita di husnul khotimah kan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak biasa ke masjid, masa ke masjid kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Orang nggak biasa ke masjid. Soal nanti hidayah taufik yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, nggak usah ngiri. Enak dia dosa-dosa terus tobat. Terus mau gitu kita dosa-dosa mati gimana? Jangan ngiri lah, jangan ngiri. Kayak seperti orang kan mengatakan enak kali ya hidup di zaman Nabi. Mungkin orang kayak gitu di zaman Nabi itu ikutnya Abu Jahal. Ya bukan kita, bisa jadi kan? Ya, yang enak itu sekarang Allah kasih hidayah sesuai dengan nama masjidnya. Nah ini harus paham hidayah, Pak. Jangan sampai hidayah untuk pengurus saja. Ini bukan nyindir, Pak, bukan. Nggak, kita ngomong belak-belakan aja kalau di sini. Kalau sini enjoy, Pak ya, sana. Mau diomongin juga nggak, paling lewat-lewat aja. Jadi namanya Al-Hidayah, saya lebih suka kalau bahas nama masjid. Saya suka kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada yang nih, ayo ajar di sini, apa nama masjidnya? Nah, saya cari materinya itu. Ya kayak kemarin dia ada masjid Al-Ikhlas, ya buat kitab Al-Ikhlas, Ikhlas sampai lama gitu kan. Kalau hidayah kita mencari hidayah, ya kita harus tahu karena penamaan masjid itu nggak mungkin dari wangsit kan, pasti ada keinginan kemauan supaya sekitar ini mendapatkan hidayah. Makanya nama pengurusnya apa? Hidayat kan, ada Pak Hidayat. Darajat, nah itu bagian dari, jadi dapat hidayah kemudian darajat naik nundul langit lah gitu. Ini bahas alam kubur kok bisa tertawa, ini gimana ceritanya ini? Astagfirullahaladzim. Kita nggak ngejar target ya, target kita adalah husnul khotimah, bukan materi. Baik, sekali lagi kami ulang-ulang di antara tahapan penting dalam kehidupan selamati adalah alam kubur. Satu tempat yang menjadi awal dari kehidupan akhirat. Jadi sekali lagi, awal dari kehidupan akhirat. Sebelum akhirat masuk sini dulu. Itulah yang kemudian diisyaratkan di surat ke-29 ayat yang kelima. Surat 29 ayat yang kelima. Kita bahas per kalimat Pak ya, per kata. Soal lama ini harusnya daurah Pak. Lalu daurahnya di Purwakarta. Mana Pak Dokter? Lagi disiapin aula besar Pak. Di surat ke-29 surat Al-Ankabut ya, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin." Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pahala, surga, bidadari yang mungkin ada yang mengharapkan ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menegaskan dengan jawaban huruf fa inna ajal fa inna ajal. Kalimat ajal di sini berbeda dengan surat Al-A'raf, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa inna ajal di sini maksud yang disebutkan oleh para ulama adalah waktun au hinun, waktu perjumpaan dengan Allah, la'atin itu pasti tiba. Ingat, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah berarti dia posisinya di mana? Di mana posisinya? Di mana? Oh gitu. Kok di akhir? Kalau di akhir mau udah di surga Pak. Ini siapa saja yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, maksudnya ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa surga, berupa ampunan, berupa pahala, berupa bidadari dan semuanya, maka Allah tegaskan bahwa waktu perjumpaan itu akan tiba, pasti tiba. Berarti ini ditujukan kepada siapa? Ya manusia, tetap manusia. Maksudnya posisinya di mana? Di dunia. Jangan di akhirat. Kita masih di dunia kok. Buru-buru banget sih Pak. Maka Allah memastikan waktu perjumpaan itu pasti tiba. Nah, waktu pasti tiba ini
para ulama kemudian menggarisbawahi diawali dengan kematian. Jadi kalau ada orang yang pengen ngeblek, pengen ketemu Allah, pengen lihat pahalanya, berarti tanda-tanda mau mati. Nah, kalau sudah ngebet begitu, segera terus ke masjid, baca Quran. Barangkali itu adalah tanda yang Allah isyaratkan bahwa sebentar lagi dia akan kembali kepada Allah. Cuman kan orang pengen, tapi masih nyekek botol. Kepengen husnul khotimah masih tidur di Jumatan, berarti dia nggak nge-isyarat itu. Kan kita nggak tahu Allah memberikan isyarat seperti apa. Barangkali itu adalah karena hidayah itu makna lainnya adalah lutfun. Lut itu sentuhan lembut. Sentuhan lembut. Allah menyentuh ya dengan lembut kepada jiwa seseorang untuk melakukan sesuatu. Tapi dia nggak ngeh kalau itu adalah bagian daripada skenario Allah yang ingin memberikan terbaik baginya. Masjid mulu, padahal hatinya kepingin. Pernah nggak kita ketika melihat ada orang papa gitu ya, orang miskin katakan pengen ngasih, pernah kan ya, tapi kita nggak ngasih ya kan, dengan berbagai macam alasan yang kita mungkin yang ada pada pikiran kita, pengen ngasih tapi nggak ngasih. Nah, ketika yang kedua, pernah nggak kita melihat orang yang sama tapi nggak pengen memberi sama sekali? Kemungkinan itu kan ya, ada kemungkinan kepingin, ada enggak. Nah, saat kepingin itu itu bisa jadi adalah sentuhan lembut yang Allah gerakkan. Cuman kita kadang enggak ngeh. Toh itu kalau dilaksanakan baik atau tidak baik? Sangat baik, memberikan kebaikan. Seperti ini konsep ya, konsep agama. Hadis Nabi SAW yang terkadang dipahami oleh pasangan suami istri. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu kepada kita tergantung sejauh mana kita membantu orang lain. Ini kalau di dalam keluarga yang sering salah paham itu siapa? Suami apa istri? Yang suka membantu orang, kamu itu orang lain diperhatikan, saya nggak diperhatiin. Itu siapa biasanya, Pak? Istri siapa? Istri yang di luar. Kalau di sini enggak. Di sini salehah semuanya. Yang sering salah dipahami kan itu kan, pilih orang tuamu atau aku. Astagfirullahaladzim, orang tua yang melahirkan suaminya belum berbakti maksimal dengan orang tua sudah harus beralih tanggung jawab untuk anak orang lain. Itu kadang-kadang yang salah. Nanti ada pembahasan khusus untuk itu. Sudah kita siapkan. Tapi cuma kalau sebulan sekali ya kiamat, Pak, belum selesai. Kita sudah siapkan untuk keluarga gimana itu kita siapin. Ada 10 pembahasan, satu makalah 10 bab, sebagian satu bab ada 5 subbab, itu insya Allah unik. Tapi harus daurah. Kalau nggak daurah nunggu 3 bulan, nunggu sebulan sekali ya lali paling. Baik itu Bapak Ibu sekalian, jadi tempat yang menjadi awal kehidupan akhirat itu ya kematian itu, karena kita hidup di dunia, mati dulu. Nah, ketika mati ini prosesnya sangat panjang. Berapa lama akan dibangkitkan? Kan itu ya, dunia kira-kira untuk pelaku hidup di dunia itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang sampai 100, ada 1000, tapi kan akhirnya habis juga. Tapi usia dunia kan panjang. Usia dunianya panjang, tapi pelakunya pendek. Setelah dunia baru masuk ke alam kubur. Alam kubur dari Nabi Adam sampai sekarang belum dibangkitkan loh, Pak. Itu kalau bekalnya mantep bagus, nikmat kubur didapatkan. Kalau persiapannya tidak maksimal, tidak bagus, itu Fir'aun pagi petang ditampakkan siksaannya. Itu bayangkan. Jadi ini menjadi spirit buat kita, motivasi buat kita. Kalau saya begini berarti ini bukan bekal. Ya, kalau saya meninggal langsung kemudian dibangkitkan, mungkin nggak lama siksaan kubur. Lalu kalau kita kan nggak tahu, nggak disebutkan. Bayangkan Fir'aun dari meninggal sampai sekarang, sampai nanti hari dibangkitkan, ditampakkan siksaannya di alam kubur. Itu kayak apa rasanya gitu?
Naudzubillah min dzalik. Orang kayak gampang, saya mau mengakhiri hidup ini bunuh diri. Memang enak. Sudah bunuh diri salah, bekalnya enggak banyak, di alam kubur prosesnya lama sekali. Sangat mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini sekali lagi tempat yang menjadi awal dari kehidupan akhirat itu adalah kematian, masuk kepada alam kubur. Nah, penuh dengan misteri, ujian dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nih, ketetapannya apa? Ketetapannya yang beramal baik akan mendapatkan kebaikan, yang beramal buruk juga akan mendapatkan keburukan. Waliyadu billah. Sungguh siapa yang selamat di alam kubur, maka diharapkan ia akan selamat pada hari kemudian. Akan diharapkan selamat juga di alam berikutnya. Dan siapa yang binasa di dalamnya, maka keadaan setelahnya lebih mengerikan. Ingat ya, kalau modalnya tidak baik, di alam kubur juga sudah menyiksa, berarti kehidupan berikutnya jauh lebih keras. Nah, itu harus selalu dibayangkan. Langsung dibayangkan, supaya menjadi energi, semangat. Tapi semangatnya jangan pas ngumpul aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ada barzakh, ingat kalimatnya, ada barzakh. Apa itu barzakh nanti ini? Nah, barzakh ini ditetapkan oleh Allah sampai hari mereka dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya kalau ini kita sadari, Bapak Ibu sekalian, di masjid ini, semua masjid itu sudah banyak peluang untuk cari bekal. Jadi kalau edukasinya kuat bagus, kita cuman taruh iklan saja, orang itu sudah tergerak, karena itu modal dia, bukan modal pengurus, bukan modal kita masing-masing. Pengurus hanya mengkoordinir istilahnya, ya itu butuh kita. Ada AC kurang apa, dibersihin. Lampu sudah udah berapa tahun, Pak? Lah? 9,5 tahun belum dibersihin, kan kotor gitu. Inisiatif bersih. Ini contoh aja, Pak, contoh. Kipas sudah mulai gelap. Ini kan kalau inisiatif, itu kotor. Saya harus cari amal soleh. Nggak harus harta kan ya, tenaga inisiatif itu. Insya Allah bulan depan udah bersih. Ini contoh aja, Pak, nunjuk. Kalau Pak Ketua gak enak ngomongnya, ya mewakili lah. Itu contoh aja. Jam itu kan. Apalagi cari-cari cawang, itu kan banyak sebenarnya. Atau karpet kayaknya mau diganti biar empuk gitu kan, jamaahnya biar nggak pulang-pulang. Atau sekali-kali ada hadiah umroh yang ngajar. Contoh saja, kan bisa juga, nggak ada masalah. Inisiatif kan? Apa nggak ada kotoran di sekitar kita? Banyak kotoran, banyak, ya banyak. Apa fasilitas lagi yang ini, tempat tinggal mungkin bagi ada yang ini, banyak sekali. Sandal kan gitu kan, ada masjid, ada seorang anak yang selalu ngantarkan, Pak di sini, Bu di sini, terus kemudian ditata sandalnya, itu kan rapi, indah, nggak berantakan. Kalau di sana kan bagus, sandal-sandal di situ bagus, kan bisa inisiatif. Ini banyak amal, itu amal saya gitu lah. Kalau itu terpatri dalam diri ini, wah, nggak ada pengurus yang banyak, nggak perlu gendut-gendut pengurus juga sudah beres itu. Kenapa? Ya karena kita semua memiliki. Masya Allah. Baik, di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan
amamahum barzakhun wa huwa al-hajizu bainad dunya wal akhirati, yaitu penghalang antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini belum sempurna terjemahnya. Wa huwa al-hajiz. Jadi barzakh itu ada al-hajiz, al-hajiz itu adalah penghalang bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Nah itu mulai kata min waqti mautihim, dari awalnya kematian, diawali dari kematian, ila yaumi ba'tsihim, sampai hari nanti dibangkitkan. Itu ada barzakh di situ, ada penghalang, ya. Wahum fi dzalikal barzakh. Nah, di tempat barzakh itulah imma fi raudhatin min riyadil jannah, bisa jadi barzakh itu akan menjadi taman-taman surga yang menyenangkan, menikmati. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian, mau akhirat dibangkitkan panjang 1100 tahun lagi, nggak ada masalah. Yang penting tempat transitnya indah. Tapi untuk bisa menciptakan, membuat transit itu indah, apa yang harus kita lakukan? Perjuangan, pengorbanan. Kapan itu? Selagi masih hidup di dunia. Bukan sehat saja, tapi yang penting masih hidup di dunia. Masih hidup. Jadi nggak ada alasan lagi, saya sudah sepuh, saya sudah nggak bisa jalan, nggak ada. Masing-masing dengan kondisi yang Allah takdirkan baginya adalah selalu ada kesempatan menambah amal soleh, ya, soleh. Jadi wahum fi dzalikal barzakh, yang Allah tempatkan di barzakh ini bisa menjadi taman-taman sorga, wa au hafratin min hufaril jannah minar, atau menjadi lubang neraka yang sangat mengerikan. Nah itu. Jadi yang akan menjadikan barzakh ini taman surga atau lubang neraka itu siapa? Kita sendiri. Berarti gerak-gerik dalam kehidupan kita yang membuat itu, kita yang mengkafling sendiri. Mau barzakh itu jadi taman surga atau justru lubang neraka yang sangat mengerikan. Apakah semudah itu menginginkan barzakh taman surga? Ternyata tidak. Kalau kita lihat Nabi, para sahabat, ulama-ulama dulu, itu pengorbanan, perjuangan yang sangat hebat. Bukan luar biasa saja, tapi sangat hebat. Ya, kalau kita kan belum apa sudah minta surga apa? Firdaus. Model kayak kita minta surga Firdaus boleh nggak? Boleh lah, pantas lah. Lah itu dia. Nah kalau mau surga Firdaus, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ulaika humul waris, Allah sampaikan ulaika humul waris, mereka adalah ahli waris. Ya, apa yang akan diwarisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan mereka warisi adalah surga Firdaus. Insyaallah nanti ada waktunya belajar syarat-syarat ketentuan untuk mendapatkan surga Firdaus. Jadi barzakh. Jadi penghalang antara dunia dan akhirat, dari meninggal sampai hari dibangkitkan. Nah, sambil menunggu ini bisa menjadi taman surga, bisa menjadi apa? Lubang neraka. Naudzubillah min dzalik. Kapan? Siapa yang membuat seperti itu? Kita sendiri. Hidayahnya, hidayah irsadnya sudah Allah berikan. Ya, tinggal hidayah taufiknya dapat enggak?
Yang penting tidak ada unsur kesombongan seperti yang dilakukan oleh Qarun, Fir'aun, Haman di ayat yang ke-39 surat Al-Ankabut 29-39. Itu ada kesan yang sangat kuat. Ada orang yang Allah hadirkan petunjuk tetapi diambil. Kenapa kok nggak mengambil? Apa unsur yang menghalangi mereka tidak mengambil itu? Karena ada unsur kesombongan. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa. Allah datangkan Musa dengan apa? Bil bayyinat, dengan penjelasan, keterangan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan itu, apa sikap mereka? Fastakbaru. Mereka menolak, sombong. Mereka menolak itu bukan ujuk-ujuk menolak, dan bukan berarti tidak ada faktor X-nya yang mendorong itu menolak. Jadi kenapa mereka menolak itu sebenarnya sudah sudah waktu yang lama tersilaukan dengan dunia. Dunianya Qarun itu kekuasaan, harta. Dunianya Fir'aun itu kekuasaan. Dunianya Haman itu adalah jabatan. Terlalu lama berkuasa, terlalu banyak harta, terlalu lama dengan jabatan, lambat laun mengikis keimanan, seakan-akan dia yang paling hebat, saya yang paling berkuasa, saya Aziz Jeripaya. Seperti kemarin tuh ada khutbah Jumat yang katanya geber-geber itu loh Pak, seperti yang khutbah Jumat kemarin itu loh ya, kan merasa hebat, saya akan bekerja, saya pintar, saya ini dan begitu. Itu informasinya begitu waktu kemarin itu, nggak gelegar begitu sampai takut ngantuk. Baik, bisa dipahami Pak ya. Jadi ada orang yang sudah Allah tampilkan hidayah tapi nggak diambil. Sama sebenarnya dengan kita. Iklan sudah ada, taklim, masjid, fasilitas sudah Allah kasih. Tapi berapa persen dari sini, ada berapa kakak Pak? 300. Padahal nggak masuk ya? Kan di luar sana Pak. Selamat Pak. Kalau ada 300, berapa persen yang ke masjid? Apakah mereka nggak tahu kalau di sini ada masjid? Ada ya, ada barzakhnya ini ya, ada barzakh. Berapa persen dari 300? Katakan 300, berapa persen yang di sini? Berapa persen edukasi kepada mereka? Nanti ditanya loh Pak Ketua. Oh, habis ini terus turun gunung ini. Ya kita ngapain? Gak usah malu-malu kan ngomong begini Pak ya. Akan ditanya, kan harus edukasi juga. Bukan hanya tampangan nama pengurus saja, tapi sejauh mana actionnya untuk edukasi kepada masyarakat. Satu-satu. Kamu muslim? Nih, ayo sini. Yang penting begini loh, mau nerima enggak itu urusan mereka, tapi usaha upaya sudah. Selebihnya, ya Allah kami sudah datang ke mereka, lah mereka enggak mau, terus gimana? Nanti kalau nonis apa itu? Jangan nonis, orang kafir kok nuntut? Ya Allah, fasilitas sudah ada, info sudah ada, akan kena ayat nanti rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah gitu aja udah, yang penting sudah dari 300 ini kan sudah ada webnya, ya kan? Dari 300 ini berapa persen yang mengakses ini? Berapa persen mereka yang sudah tahu kalau di sini ada webnya? Kalau nggak ada, hati-hati pengurus. Jangan bangga dengan web saja kalau nggak disosialisasikan kepada mereka. Barangkali mereka yang jarang keluar lewat depan, lewat belakang, nggak tahu kalau di sini ada masjid, ada webnya, ada kegiatan-kegiatan. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Lebih aman nyari selamatnya. Soal mau nggak mau, ya itu terserah mereka. Aduh, ini nggak enak sama pimpinan ini. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi barzakh ya, itu adalah apa tadi?
penghalang antara dunia berakhir ke satu alam, ya, satu kondisi yang terhalang antara dunia dan hari nanti di bagian di sini nih, transitnya ini, transitnya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim itu menyebutkan innal insana makhlukun lil baqa. Manusia itu sebenarnya diciptakan untuk selamanya. Alam yang dilalui itu hanya sementara, hanya lewatan saja. Di perut orang tua lewat 9 bulan, masuk alam dunia lewat saja. Lewatnya ada yang masih di kandungan kelewat, ada yang baru lahir berapa saat kelewat, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sampai 100 tahun habis itu lewat saja. Nah, di alam kubur barzah itu juga lewat, cuman masanya bisa jadi lebih panjang daripada usia manusia, bukan usia dunianya. Lebih panjang. Nanti di akhirat juga lewat. Dengan proses-proses yang ada itu lewat juga. Terakhir fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tempat kembali terakhir ada di surga, ada di neraka. Kalau sudah di sini ya sudah. Itu berarti intinya apa? Manusia diciptakan untuk selamanya. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah untuk selamanya, tinggal bekal untuk setelah kehidupan ini saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Utsman bin Affan. Nah, ini kita lihat artinya saja. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, jika beliau, Rasulullah maksudnya, berdiri di sisi kubur, beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Luar biasa hati yang bersih, ya, hati yang bersih. Ini kalau orang sekarang di kuburan tua nggak karuan, Pak. Ada yang joget, ada yang ini semacam-macam, ada yang ngitung untung laba jualan kembang, semacam-macam di kuburan itu. Naudzubillah min dzalik. Maka ada orang yang berkata kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka tetapi tidak menangis, namun engkau menangis karena kubur. Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah tempat pertama dari tahapan akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat. Nah, ringan atau tidak setelah alam kubur atau di alam kubur tergantung hari ini, dari kemarin, hari sebelumnya, dan hari akan datang. Semangat tidak untuk ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran konkret, ya. Alam kubur adalah tahapan pertama. Ini hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis panjang tentang keadaan mayit di alam kubur. Ini harus bahasa iman, bukan bahasa ilmu pengetahuan saja. Lalu datang 2 malaikat kepadanya dan mendudukkan. Maka jika dia orang mukmin, maka ia akan menjawab dengan benar. Lalu dibukakanlah untuknya pintu ke surga. Sebagian riwayat menyebutkan jalan yang menuju ke arah surga nanti itu permadani dan sebagainya, mahkota diperlihatkan. Inilah yang akan kau dapatkan nanti setelah nanti ketika di akhirat. Ditunjukkan. Berarti kalau kita menggambarkan fasilitasnya luar biasa. Makanya kalau mau dibangkitkan 1000 tahun lagi nggak ada masalah, fasilitasnya enak, temannya enak, apa-apa aja ada, nikmat kubur. Tapi sebaliknya, adapun jika orang kafir, orang munafik, naudzubillah min dzalik, dibukakan baginya pintu ke neraka. Nih jalanmu kalau ke neraka nanti itu gini. Nih, makanya Fir'aun dan yang mengikutinya ditunjukkan, ditampakkan balasan yang akan ditimpakan nanti. Itu sudah nggak enak, Pak. Sudah di warning, kamu itu pasti begini. Udah nggak bisa ngelak. Naudzubillah
min dzalik. Ibaratnya permulaan siksaan. Kalau orang mukmin permulaan nikmat, ada lebih nikmat lagi nanti. Kemudian ia dipukul dengan besi besar hingga dia menjerit luar biasa yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ngeri Bapak sekalian. Jadi nanti kalau lihat kucing kok lari terbirit-birit, barangkali itu Allah tampakkan peristiwa di hadapan mata kita. Harusnya kita itu jadi introspeksi. Dan ternyata orang yang berteriak-teriak itu tidak hanya terjadi di alam kubur saja Bapak Ibu sekalian, tetapi juga nanti di neraka. Di dalam surat Fatir Allah menggambarkan wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak dengan lengkingan yang sangat keras dan luar biasa. Apa lengkingan mereka? Rabbana, manggil Rabb. Waktu di dunia nggak kenal Allah, waktu di neraka kenal Allah. Allah hadirkan ingatan itu, Allah sadarkan itu. Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Mau apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal saleh, ingin memperbaiki amal-amal yang tidak benar itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, inspirasi dari ayat ini sangat luar biasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Hendaklah kita kapan saja setiap saat selalu memperbanyak istighfar. Astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, kalau ada orang yang tidak benar, kalau ada anak yang enggak benar yang kita lihat, kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Bukan mencela, tapi kita mohon kepada Allah. Kalau ada orang yang katakanlah fakir miskin, berat perjuangan dunianya, kita doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Kita doa, kita sikapi kehidupan dunia yang menurut kita tidak enak dan kita ingin dihindarkan oleh Allah dari itu, ya doa kepada Allah kebalikannya. Karena semua orang ya ada potensi rezekinya masing-masing. Hari ini mungkin derajatnya tinggi, besok turun ya tinggi. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada orang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada paginya kafir, sorenya mukmin. Pagi ini kita semangat, barangkali habis makan kebuli lupa. Bisa juga. Saking nikmatnya makan kebuli sampai nggak ikut sampai tuntas. Nah, tapi kalau nggak ini gimana? Bingung juga ya. Ini, itulah. Ini didengar makhluk, tapi kalau di neraka saya mendengar hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu. Ini gambaran-gambaran. Tadi ini urutan terus. Kemudian berikutnya ulama salaf sangat memperhatikan perkara ini. Kita lihat Sufyan Ats-Tsauri, aku menangisi diriku karena dua perkara. Satu, karena jauhnya perjalananku dan sedikitnya bekal. Itu kita camkan dalam diri kita. Kalau itu kita camkan betul dari hati yang lubuk yang paling dalam dan kita sadari dengan kesadaran, maka semua perjuangan pengorbanan ibadah yang kita lakukan itu tidak akan membangkitkan kita untuk sombong dan bangga. Kamu tuh hebat, amalnya banyak, tahajud terus, puasanya luar biasa, pengorbanan, infak sodakonya triliunan. Oh iyalah, insya Allah kalau kita resapi betul kalimat ini, tidak akan menggoyahkan itu dengan izin Allah, insya Allah. Karena memang amal soleh itu bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan. Kan kita nggak tahu dari sekian miliar harta yang kita infakkan, berapa persen yang diterima oleh Allah.
Sholat yang ribuan kali yang sudah kita lakukan, berapa persen yang ikhlas? Kita kan nggak tahu. Yang betul-betul sesuai dengan aturan atau contoh Nabi dalam prakteknya berapa persen? Mohon maaf, kita mulai semangat ya mengoreksi ibadah sholat saya dengan contoh Nabi berapa tahun belakangan. Coba kalau itu kita pikir saja, insya Allah harusnya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu udah baru berapa tahun belakangan udah nggak pakai jilbab yang sakaratul maut. Ada jilbab sakaratul maut yang dililit-lilit itu Pak. Kayak tawaf itu 7 kali habis itu mati deh. Nah, baru berapa tahun belakangan pakai kaos kaki. Nih istri-istri bapak kita semua Pak, itu kalau nggak pakai kaos kaki nanti ditanya. Kalau keluar rumah, kalau dalam ya jangankan nggak pakai kaos kaki, selebihnya juga nggak ada masalah. Anak-anak perempuan yang sudah balik, ya istri-istri kita gimana Pak? Kalau kondangan ingetin, Bu jangan cantik-cantik. Kan untuk suami, tanya suaminya siapa? Cantik-cantik. Sekarang kalau istri itu cantik-cantik sebenarnya mau apa sih? Jawab dari hati yang jujur, dari hati yang paling normal gitu. Kira-kira cantik itu apa? Biar apa? Kalau perasaan bapak ngelihat istri cantik mau kondangan itu bapak husnudzon apa suudzon? Sebagai suami husnudzon apa suudzon? Oh ini suami sejati ini ya. Husnudzonnya apa? Mau dibanggakan seakan-akan gini, hei kawan-kawanku, lihat istri saya cantik kan? Oh husnudzon kok kan kayak gitu kan? Kalau suudzon kan gini, hei hati-hati kamu. Saya tidak membanggakanmu di hadapan manusia. Yang saya banggakan kamu adalah nanti di akhirat pakai pakaian yang rapi. Oh gitu. Gimana Pak? Masih husnudzon? Ya terserah lah. Ini udah habis Pak waktunya? Yakin sudah habis waktunya? Yakin? Mau meninggal? Merasa waktunya sudah habis. Ini baru mukadimah loh Pak. Nah saya perlihatkan nanti yang akan kita pelajari. Sampai sini aja ya. Jadi ini, aku menangisi diriku karena dua. Ini nggak gampang, nggak mudah loh Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang, nggak mudah menanamkan kalimat ini pada diri sehingga outputnya adalah betul-betul actionnya itu betul-betul nampak. Itu nggak gampang, nggak mudah loh Pak. Menanamkan ini, perjalananku jauh, bekalku sedikit. Itu nggak gampang, nggak mudah. Karena memang hantaman kanan kiri ini juga sangat kuat untuk menggoyahkan prinsip ini. Dan karena dahsyatnya alam kubur, itu bukan sekedar untuk ilmu saja, tapi menghadirkan dalam kehidupan itu juga gak mudah, gak gampang. Karena dorongan, hantaman, ujian untuk menggeser ini, itu juga sangat kuat. Beda kalau orang itu ahli masjid, di masjid terus gak pulang-pulang. Itu godaannya ya nggak sekuat ketika di luar masjid. Tapi kita alhamdulillah kerja ada lingkungan baik, sana ke masjid lagi. Alhamdulillah. Baik sampai sini ya. Saya ingin menggambarkan, kami ingin menggambarkan ini yang akan kita pelajari. Ini ada 17, baru 2 halaman. Insya Allah nanti ini banyak sekali ya. Nggak buru-buru kan Pak ya belajarnya ya. Ini oh daftar isinya banyak nih. Alam kubur, bekal, ini orang selamat seperti apa. Ini requestnya Pak Darajat ini. Oh ini ada semuanya. Ini kemudian setelah itu nanti ada, nah ini ada, ini biar menarik saja, biar menarik Bapak Ibu biar. Ini ada kontrol dan evaluasi, nanti harus diisi. Siap?
Tapi nggak tahu bulan ke berapa, wong ini halaman 11. Berarti 17 bulan yang akan datang. Nggak tahu siapa yang duluan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak penting, yang penting husnul khatimah. Ada kontrol evaluasi, temanya alam kubur ini. Muhasabah, introspeksi, dalilnya apa? Ini biar ini aja, biar senang, biar bisa hadir lagi. Kontrol. Nah di sini nanti kita buat nanti sampai 20 kontrol. Sudahkah saya menyiapkan amal soleh untuk menghadapi alam kubur? Nah ini ada kontrol semua, kontrol. Ya, nih Allah tahu apakah amalku ikhlas atau riya. Ah ini kontrolnya lagi, ya. Praktek mujahadahnya seperti apa? Nah nanti ini checklist. Nah ini checklist. Menjaga sholat tepat waktu enggak? Nah itu ada contohnya itu. Ya apa enggak itu? Wah, kan melek kan sekarang kan. Nanti ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini nanti disodorkan malaikat. Nih kamu ini, artinya ini rapotnya ini. Checklist. Ini belum, ini sudah. Nggak bisa beralasan. Oh saya dulu, malaikat saya dulu sakit pinggang. Nggak, pokoknya nggak sholat selesai. Udah nangis saja lah, udah nggak usah banyak ini cerita. Udah resapi saja. Makanya apa yang disampaikan tadi nggak mudah untuk mengawali itu. Membaca pagi pikir ya malaikat saya nggak keburu, kalau saya lewat jam 6 sekian itu macet, nggak urusan dengan macet apa enggak, itu apa enggak. Ya Allah saya nggak belajar, salahnya sendiri. Masjid Al Hidayah sudah dikasih fasilitas yang luar biasa itu kok nggak kuat ini. Udah selesai ya kan? Betul nggak Pak? Dulu suami nggak ngajari, salahnya sendiri, milih suami kayak gitu. Lalu gimana itu? Tapi jangan sekarang ngomong gitu, nanti di rumah saja, jangan di sini. Istighfar, astagfirullah. Loh, kamu itu kan rumahnya dekat masjid, iya, tapi nggak kedengaran itu adzannya, nggak tahu itu, soalnya dihadap kemana? Tanya itu pengurus, hadap kemana itu? Karpetnya nggak dingin, alasan saja, memang nggak mau ke masjid. Oh, itu checklist semua itu, ngingat mati dalam kubur atau tidak. Itu checklist lagi. Wis tua-tua gini kok masih pengen nikah lagi. Boleh nggak Pak? Saya nengok ke kiri aja. Boleh nggak Pak? Boleh. Ini sekalian waliman kan ada nasi kebuli, sekalian aja. Selesai. Ibunya marah, nggak boleh. Kenapa marah? Nggak boleh. Baca Al-Quran atau tidak? Loh, baca Al-Quran apa enggak? Itu checklist setiap harinya. Nih rapotmu, kemarin habis ngaji nggak baca Al-Quran. Tuh, kamu dikasih kendaraan nggak pernah nangis, nyetel murotal tapi nggak nangis. Dikasih motor, ini nggak nangis. Dikasih ini nggak nangis. Dikasih rezeki bisa beli mushaf sampai 20 tahun masih bungkusan ada. Dihemat itu. Tuh di ATM saldonya itu banyak 5 ember itu uangnya. Kok gak ada yang keluar? Ciret aja nanti di akhirat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Naudzubillah min dzalik. Ini karena detik-detik terakhir ini kerasin aja. Enggak apa-apa ya. Istighfar enggak dan sebagainya. Nanti kita tambah sampai 20. Ini mau didulukan checklistnya dulu atau materinya dulu? Kayaknya nanti harus checklistnya dulu, pekan berikutnya baru dievaluasi. Ayo Bapak Ibu baca Quran tidak? Tidak. Ya. Ghibah enggak? Iya. Nanti checklist begitu terakhir, kira-kira berapa persen? Nanti pukulan malaikat di alam kubur seperti apa? Kalau nggak percaya, gali kubur. Nah di situ 2 hari 2 malam. Mudah-mudahan tonton. Mudah-mudahan Allah. Ini kan hidayat, irsad, pelajaran. Tinggal hidayah taufik yang kita harapkan. Ini contoh-contoh. Nah ini ulama nasihat tentang evaluasi diri seperti apa. Nah ini kita bahas insya Allah 17 bulan kita targetkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah 6:30, nanti jam 7 saya harus pergi, harus berangkat karena ada keperluan yang harus mohon maaf tidak bisa menemani sampai jam 9.
seperti biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima nasihat, tersentuh dengan nasihat, dan selalu Allah berikan taufiknya, dan tidak diberikan kesombongan, tidak diuji dengan kesombongan, bangga saya ngaji terus, kamu nggak ngaji, kamu nanti akan begitu, kok tahu begitu, tadi pagi pelajarannya disampaikan makanya ngaji. Kalau itu bagian daripada memberikan petunjuk hidayah kepada saudara, ya kita ajak saja. Mau, alhamdulillah dapat pahala jariah. Kalau nggak mau, ya sudah, kita sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk semuanya. Kami istighfar kepada Allah bila ada yang salah dan kurang. Mohon maaf untuk semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.